Setelah perdagangan didirikan, Tiongkok pergi ke Amerika Latin dan membuat tawaran proyek infrastruktur besar-besaran, seperti kereta api lintas benua yang diusulkan yang dapat menghubungkan Atlantik Amerika Selatan dan pantai Pasifik dari Brasil ke Chili, atau seperti menginvestasikan 73 miliar dolar ke sektor bahan baku Amerika Latin, termasuk membangun kilang dan pabrik pemrosesan di negara-negara dengan jumlah batu bara yang signifikan, minyak, gas alam, tembaga, dan uranium. Tiongkok memberitahu Amerika Latin bahwa proyek infrastruktur ini akan meroket ekonomi mereka, yang akan membawa ke era modern. Bagian terbaiknya adalah mereka bahkan tidak perlu membayar untuk semua ini. Tiongkok akan membantu membiayainya. Perusahaan konstruksi milik Tiongkok akan membangunnya. Tiongkok yakin proyek ini akan berhasil, karena itulah yang terjadi pada mereka. Tiongkok menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat yang pernah dikenal sebagai keajaiban Tiongkok. Atas tawaran ini, tentu saja mereka setuju dan menandatangani tawaran tersebut. Amerika Latin tidak bisa menolak. Jadi, Amerika Latin mengisi pinjaman Tiongkok yang digunakan untuk membayar perusahaan konstruksi Tiongkok untuk membangun infrastruktur Tiongkok. Sejak 2005, bank milik negara Tiongkok memberikan 117 pinjaman di seluruh Amerika Latin, lebih dari 100 miliar dolar, dan pada tahun 2021, perusahaan milik negara Tiongkok termasuk konstruksi kereta api Tiongkok, konstruksi komunikasi Tiongkok, dan minyak lepas pantai nasional Tiongkok, mendanai proyek senilai 11,3 miliar dolar di proyek negara-negara Amerika Selatan. Dari 2018 hingga 2020, Tiongkok menginvestasikan 16 miliar dolar dalam pertambangan di luar negeri, termasuk berinvestasi di segitiga litium Amerika Selatan, wilayah yang terdiri dari sebagian Argentina, Bolivia, dan Chili. Negara-negara ini menyumbang 56% dari sumber daya litium dunia, dan Tiongkok diam-diam telah membelinya dengan membagi pasar sumber daya alam untuk membuat baterai. Tiongkok juga merupakan investor terbesar di sektor pertambangan Peru yang mengendalikan 7 tambang terbesar Peru, 100% dari Peru, produksi besi, dan 25% dari hasil tembaga mereka. Tiongkok juga memiliki 2 dari 5 tambang tembaga terbesar di Peru. Mereka telah menyusup ke semuanya. Pada tahun 2017, Tiongkok mengambil alih Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk memperkuat posisinya sebagai kreditor terbesar di dunia. Dan sekarang Tiongkok menggunakan pijakan ini untuk perlahan-lahan membangun kehadiran militernya di Amerika Latin. Ancaman yang lebih besar yang diyakini adalah Tiongkok yang memompa ratusan miliar dolar ke wilayah tersebut untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan seperti pelabuhan, bendungan, dan jaringan telepon seluler. Tetapi selalu ada ikatan, yang berarti bahwa Tiongkok dan rezim yang mereka dukung sekarang dapat melacak aktivitas populasi mereka, informasi apa yang diberikan, dan memungkinkan mereka menggunakan perawatan kesehatan misalnya. Jika Amerika Latin tidak memilih dengan cara tertentu, maka tidak akan mendapatkan perawatan kesehatan. Dalam langkah mereka yang paling ambisius, Tiongkok sedang membangun 29 pelabuhan baru di 17 negara yang berbeda. Amerika Latin khawatir tentang penggunaan ganda dari semua proyek yang mereka lakukan. Menempatkan sebagian besar perusahaan dari Tiongkok ini adalah badan usaha milik negara yang dikendalikan oleh pemerintah, sehingga dapat dengan mudah diubah atau dialihkan menjadi penggunaan militer. Jika perlu konversi seperti itu, berarti Tiongkok tiba-tiba berubah dari 0 pangkalan militer di Amerika Latin menjadi lusinan pangkalan militer asing.